Halo sahabat sejarah, apa kabar? Kembali lagi di channel Saya Rakyat Kecil. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah perbudakan seksual terhadap wanita pribumi Indonesia pada masa penjajahan perang. Hal ini sangat kelam dari sejarah kolonial, laporan-laporan. Dan penelitian sejarah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap wanita pribumi jangan berlama-lama. Yuk, mari kita simak bersama. Topik mengenai sejarah kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap wanita pribumi Indonesia oleh penjajah, adalah isu yang sangat serius dan merupakan bagian kelam dari sejarah kolonial. Perlu ditekankan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan keji yang terjadi dalam berbagai bentuk penjajahan dan konflik. Dalam konteks Indonesia selama era kolonial, laporan-laporan dan penelitian sejarah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap wanita pribumi, baik oleh tentara maupun pejabat kolonial, terjadi dan menimbulkan dampak traumatis yang mendalam. Beberapa poin penting mengenai isu ini dalam konteks sejarah. Kolonial Indonesia meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerkosaan seringkali menjadi alat kekuasaan dan intimidasi yang digunakan penjajah untuk menundukkan populasi lokal. Diskriminasi ras dan gender, wanita pribumi berada pada posisi yang sangat rentan karena adanya hierarki rasial penjajah di atas pribumi dan gender. Laki-laki di atas perempuan membuat mereka target kekerasan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Perang Dunia Kedua dan Jugun Ian Fu, salah satu periode paling terkenal dan terdokumentasi mengenai kekerasan seksual sistematis adalah selama pendudukan. Jepang 1942 sampai 1945, di mana banyak wanita Indonesia secara paksa dijadikan wanita penghibur atau Jugun Ian Fu perbudakan seksual. Minimnya dokumentasi resmi. Sulit untuk mendapatkan data pasti mengenai kasus-kasus ini pada masa penjajahan. Belanda karena sistem hukum kolonial seringkali mengabaikan atau menyulitkan korban pribumi untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh orang Eropa, banyak kasus yang ditutup-tutupi atau hanya dicatat melalui catatan pribadi. Pengadilan militer atau laporan misi keagamaan bukan arsip resmi pemerintah yang komprehensif. Mempelajari sejarah ini penting untuk menghormati para korban dan memahami sepenuhnya dampak penjajahan terhadap masyarakat. Indonesia. Kekerasan seksual sistematis, kasus Jugun Ian Fu 1942 sampai 1945, Jugun Ian Fu. Secara harfiah berarti wanita, penghibur tentara adalah istilah yang merujuk pada wanita dan gadis yang dipaksa menjadi budak seks bagi tentara. Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II sistem ini bukan insiden sporadis, melainkan kebijakan militer yang terorganisir, dikenal sebagai sistem Ianjo tempat hiburan atau rumah bordil militer. Metode perekrutan dan perbudakan wanita pribumi Indonesia, terutama dari Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya, direkrut melalui berbagai cara yang pada dasarnya merupakan pemaksaan. Penipuan, banyak gadis, muda, dan wanita dijanjikan pekerjaan yang layak, seperti perawat atau juru masak, di markas militer. Setelah mereka setuju, mereka dipaksa untuk bekerja di Ianjo, penculikan dan paksaan langsung. Tentara Jepang sering melakukan razia dan menculik wanita langsung dari rumah atau desa mereka. Encampment. Keluarga para wanita diancam atau diintimidasi jika mereka menolak menyerahkan anak perempuan mereka. Mayoritas korban adalah gadis dan wanita dari kelas sosial rendah, namun ada juga yang berasal dari keluarga terpandang. Begitu masuk ke sistem Ianjo, mereka sepenuhnya kehilangan kebebasan dan hak asasi mereka. Kondisi di Ianjo Stasiun Kenyamanan, kondisi di Ianjo sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Kekerasan fisik dan mental para wanita
diperkosa berulang kali oleh banyak tentara setiap hari. Seringkali dalam kondisi yang sangat kotor dan minim nutrisi. Penyakit dan trauma, mereka menderita penyakit menular seksual, luka fisik yang parah, dan trauma psikologis yang menghancurkan. Seumur hidup, hukuman penolakan atau perlawanan seringkali berujung pada penyiksaan, bahkan kematian. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945. Banyak Ianjo dihancurkan dan para korban ditinggalkan tanpa pertolongan atau pemulihan sebagian. Besar korban mengalami kesulitan luar biasa untuk kembali ke masyarakat karena stigma yang melekat. Konteks penjajahan Belanda sebelum 1942 meskipun sistem Jugun Ianfu diatur secara militer dan sistematis. Kekerasan seksual juga merupakan masalah yang ada selama masa Hindia. Belanda Vogt hingga pemerintahan kolonial Belanda. Dalam konteks kolonial Belanda, kekerasan seksual terhadap wanita pribumi sering terjadi melalui hubungan kuasa, wanita pribumi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga babu, atau gundiknya sering menjadi korban penyalahguna kekuasaan, di mana penolakan dapat berakibat pada pemecatan, pengusiran, atau hukuman. Militer kolonial KNIL sama seperti konflik lainnya. Tentara kolonial Belanda juga tercatat melakukan kekerasan seksual terhadap wanita. Pribumi selama operasi militer dan konflik lokal. Hukum yang bias, sistem hukum kolonial sangat bias rasial. Kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang pria. Eropa sebagai pelaku dan wanita pribumi sebagai korban seringkali tidak diusut tuntas, diabaikan, atau pelakunya hanya menerima hukuman ringan. Hal ini menciptakan impunitas kekebalan hukum baja yang semakin memperparah kerentanan wanita pribumi. Kekerasan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial tidak hanya bersifat politik dan ekonomi, tetapi juga secara fundamental bersifat kontrol atas tubuh dan martabat wanita pribumi. Hingga kini, banyak korban Jugun Ianfu dan kekerasan seksual lainnya berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi resmi dari pemerintah yang bertanggung jawab. Terima kasih buat sahabat sejarah yang sudah mendengarkan tentang sejarah ini. Foto hanyalah simulasi. Yang belum, subscribe boleh dibantu. Subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang.